Kanjeng Pangeran Diponegoro memandang kepada semua hadirin. Dimas Kertopengalasan, panggil Pangeran Diponegoro selanjutnya. Saya Kanjeng Pangeran. Lelaki kurus tinggi itu beringsut maju, tapi kain bebetnya tersangkut tonggak pohon jati muda yang baru saja ditebang. Celekek aneh, umpatnya lirih. Kemudian Pangeran Diponegoro berkata, aku mengangkatmu sebagai salah seorang senopati utama dengan gelar Alibasah Kertopengalasan. Bergeraklah menuju ke Pleret. Jadikanlah bekas keraton Eyang Susunan Amangkurat yang berbenteng tinggi dan tebal itu sebagai markasmu. Pertahankanlah sekukuh mungkin, karena engkaulah penanggung jawab perang di wilayah Mataram dan Bagelen. Kirim pasukan kecil untuk menyerang orang-orang Belanda di daerah operasimu. Jika sudah tiba waktunya, kau akan memimpin pasukan utama menyerbu keraton dan benteng Rustenburg nantinya. Terimalah keris ini sebagai tanda pengangkatanmu, kata Pangeran Diponegoro. Sendika dawuh Kanjeng Pangeran, kata Kertopengalasan sambil maju menerima keris berwarang kagayaman yang diulungkan kepadanya. Kemudian dia beringsut mundur dengan lampah dodok. Lagi-lagi kainnya tersangkut tonggak pohon jati yang tadi, sehingga dia pun mengumpat lirih. Celekek aneh. Dimas Abdul Kamil Prawirodirjo, panggil Pangeran Diponegoro. Saya siap menerima tugas Kanjeng Pangeran, jawab Abdul Kamil Prawirodirjo. Kamu juga ku anugerahi gelar Alibasah Abdul Kamil. Seluruh kadipaten di wilayah Pajang dan Madiun berada dalam tanggung jawabmu. Adikmu Sentot akan membantumu sebagai wakil senopati utama. Nah, keris ini dulunya adalah milik ayahanda Raden Ronggo Prawirodirjo III. Kini kuserahkan kepadamu untuk kau kenakan di medan perang. Semoga kau mewarisi keberanian dan kegagahan beliau, Dimas, kata Pangeran Diponegoro. Agunging panuwun ingkang tanpa upami Kanjeng Pangeran. Ada bulir air mata menitik di ujung pelupuk mata Alibasah Abdul Kamil. Sebesar-besarnya terima kasih, nan tiada bandingannya Kanjeng Pangeran. Maafkan aku yang membuat bulan madumu dengan putriku Raden Ayu Impun hanya berlangsung singkat. Perang ini tidak terhindarkan lagi. Juga maafkan aku telah memanggilmu Dimas. Kedudukanku sebagai kakak iparmu dengan menikahi Madurno telah terlanjur terpatri di dalam hati jauh sebelum engkau menjadi menantuku, kata Pangeran Diponegoro sambil tersenyum penuh welas asih. Prayogi mekaten Kanjeng Pangeran, sebaiknya memang demikian, jawab
Abdul Kamil sembari mengangkat sembah. Dia pun mohon izin undur diri untuk menata prajuritnya, diiringi anggukan dan tatapan kasih Diponegoro. Dia beringsut dalam langkah jongkok, lalu bersembah untuk kemudian berdiri dan berbalik menuju pasukannya. Adinda Basah Kotip, panggil sang pangeran. Yang disebut namanya mendekat sambil beruluk sembah. Surat-surat untuk dikirim kepada para pemimpin di daerah-daerah, apakah sudah siap? Sudah, Kanjeng Pangeran. Tinggal pangeran bubuhkan stempel pada setiap lembarnya. Mohon berkenan, yang ini untuk Pangeran Serang II, Pangeran Notoprojo, dan Pangeran Purwonegoro di pesisir utara. Sementara ini mereka berkedudukan di Demak. Pangeran Serang II meminta secara khusus agar pangeran menganugerahkan pada beliau gelar Senopati ning Prang Sabilullah ingkang anetepaken agami Islam, agar penduduk wilayah Demak, Kudus, dan Jepara mentaatinya, kata Basah Kotip. Sang Pangeran Diponegoro pun tersenyum, kemudian berkata, keturunan Kanjeng Sunan Kalijogo memang lain daripada yang lain. Gelarnya malah lebih panjang daripada gelarku sendiri sebagai imam perang Sabil ini. Para pangeran dan kiai yang masih ada di sekitar Diponegoro pun ikut tersenyum. Kemudian Basah Kotip pun berkata, yang ini surat untuk Raden Tumenggung Sosrodilogo di Jipang dan Rajek Wesi. Beliau selama ini selalu berseberangan dengan Belanda, tapi memang belum menyatakan bergabung dengan perjuangan kita. Dengan surat ini, insya Allah beliau akan mantap berpihak. Kemudian Pangeran Diponegoro pun berkata, bismillah, adik iparku itu memang berangasan. Semoga Allah selalu membimbingnya. Kemudian Basah Kotip melanjutkan kata-katanya, yang berikutnya untuk Raden Abdullah Danurjo dari keluarga Danurjan Yudonegaran di Banyumas, serta kedua keponakannya Raden Mertonegoro dan Raden Gondokusumo, putra-putra Patih Sedo Kedaton Danurjo II. Loh, memangnya kamu tidak tahu, Adinda? Itu Gondokusumo sudah ada di sini, kata Pangeran Diponegoro. Ya Allah, maktub, kata Basah Kotip. Beribu maaf Kanjeng Pangeran, saya kurang teliti. Kalau demikian, apakah surat ini tetap diperlukan atau dibatalkan saja? Tanya Basah Kotip. Gondokusumo, panggil sang pangeran. Majulah mendekat. Saya Kanjeng Pangeran, jawab Gondokusumo. Adinda Basah Kotip rupanya telah menyiapkan surat untuk pamanmu Raden Abdullah, juga untuk kakakmu dan untuk dirimu sendiri. Dengan kehadiranmu di sini, apakah surat-surat ini diperlukan? Tanya Pangeran Diponegoro kepada Gondokusumo. Beribu ampun Kanjeng Pangeran,
bagi keluarga Danurjan Yudonegaran yang terbiasa menangani urusan administrasi kesultanan dari jabatan patih hingga adipati. Dokumen tertulis akan sangat dihargai. Beribu ampun Kanjeng Pangeran, kata Gondo Kusumo. Bagus, kata Diponegoro. Paman kami Raden Abdullah bersama Kakang Mertonegoro dengan disertai Laskar Banyumas dan Baglen Barat sedang dalam perjalanan menuju kemari, Kanjeng Pangeran. Alhamdulillah, wilayah kalian selalu menjadi penyumbang para prajurit tangguh sejak masa Eyang Sultan Agung maupun Eyang Sultan Suwargi. Syukurlah jika demikian, kata Pangeran Diponegoro. Basah Kote pun kemudian berkata, beribu ampun Kanjeng Pangeran. Surat-surat lain yang sudah siap di sini adalah untuk Ingkang Sinuwun Sri Susuhunan Pakubuwono ke-6 di Surakarta, untuk para adipati di wilayah Ponorogo, Ngantang, Kediri, Kertosono, Padangan, dan Panolan. Bagus Adinda Basah Kotip, biar aku membubuhkan sendiri capku pada semua surat-surat ini. Aku lupa sesuatu. Tolong kau susul Kiai Kuaron yang sedang bersama Kiai Mojo di sana itu, dan beritahukan kepada beliau untuk memimpin salat maghrib berjamaah di masjid baru kita. Seusai salat, beliau bimbing para prajurit untuk berzikir, lalu minta beliau memberikan siraman ruhani untuk semua pada semua waktu sholat. Ku minta beliau yang jadi imam kecuali subuh. Kalau subuh biar Kiai Mojo yang memimpin. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita. Amin, siap laksanakan Kanjeng Pangeran, kata Basah Kotip. Adinda Basah Kotip, seru Pangeran Diponegoro. Inggih Kanjeng Pangeran. Lelaki muda itu berbalik lagi. Kalau Kiai Kuaron kesulitan mendaki tebing Barat Curug untuk ke masjid, sampean yang gendong ya, ujar Pangeran Diponegoro sambil tersenyum. Basah Kotip pun menjawab, maktub sendika dawuh Kanjeng Pangeran. Senja mulai turun dan gelap kian membayang. Dari lereng-lereng bukit di sekitar Selarong, Basah Kotip baru berjalan beberapa langkah menuju majelis permusyawaratan para ulama ketika ribut-ribut terjadi dan seorang pemuda berpakaian kesatrian gaya Surakarta meronta-ronta digelandang oleh 3 orang santri berpakaian putih-putih. Saya cuma suruhan, tolong ampuni saya tobat, saya janji, ampun, jangan, ampun. Ada apa ini sedulur sekalian? Tanya Basah Kotip. Salah satu santri pun menjawab, orang ini berniat membunuh Kanjeng Pangeran Diponegoro Gusti Basah. Ini kami rangket, biar Kanjeng Pangeran yang menghukum. Tunggu sebentar. Basah Kotip mendekat ke arah 3 santri dan tawanannya itu. Benar begitu Kisanak?
kamu mau membunuh Kanjeng Pangeran? Tanya Basah Kotip. Ayo, ngaku saja, teriak salah satu dari 3 santri itu. Sebuah tinju mengiringi ucapannya menghantam ulu hati sang tersangka dengan telak hingga dia mengaduh dan terbatuk keras. Ah, ampun Kang, jangan Kang, ampun. Jangan dipukul dulu Kang, biar dia jawab pertanyaanku. Ayo bicara Kisanak, kata Basah Kotip. Sang tersangka pun berbicara. Tadinya begitu Gusti, tapi setelah mendengar apa yang disampaikan Kanjeng Pangeran dan para kiai tadi, saya jadi sadar, saya tobat, saya salah, saya ditipu. Orang yang menyuruh saya mengatakan bahwa Kanjeng Pangeran Diponegoro itu pemberontak, jahat dan serakah. Orang yang ingin merebut kekuasaan dari Ngarso Dalem yang sah. Saya keliru. Saya bingung. Keluarga saya dijadikan sandra sama orang yang menyuruh saya. Jadi saya harus berhasil. Kalau tidak, keluarga saya bisa dibunuh. Tadi baru membingungi di belakang, malah ditangkap sama ketiga kakang-kakang santri ini. Katakan sejujurnya Kisanak, siapa yang menyuruh sampean? Tanya Basah Kotip. Saya tidak berani Gusti Basah. Ayo bicara bedindi, teriak salah seorang santri. Dan sebuah jambakan keras pada rambut membuat ikat kepala si tersangka terlepas. Aduh sakit. Ayo ngaku. Yang menyuruhku Residen Surakarta, McGilvray, sama asisten Residen Yogyakarta, Tuan Chevalier. Aduh ampun. Tiba-tiba Kanjeng Pangeran Diponegoro muncul. McGilvray dan Chevalier mau membunuh aku, para keparat laknat, teriak Pangeran Diponegoro dari arah Gua Kakung, sedikit menuruni undakan batu, mendekat ke arah kumpulan Basah Kotip, para santri dan sang tahanan. Tidak dinyana oleh siapapun. Tiba-tiba ketika santri itu melepaskan tertuduh yang ada dalam rangkaian mereka, dan dengan sigap luar biasa ketiganya mencabut pedang dari pinggang dan menyerang ke arah Pangeran Diponegoro, mengiringi orang yang tadi dirangket berpakaian kesatrian yang kini telah mencabut pistol dari balik bajunya. Awas Kanjeng Pangeran, teriak Basah Kotip yang langsung menubruk pria bersenjata api itu hingga keduanya rubuh berguling bersama, sementara salah satu tangannya membidikkan pistol duval buatan Nantesnya ke arah orang yang berpakaian santri yang sudah memburu sang pangeran dengan pedang terhunus. Dua ledakan menggelegar dari tangan Basah Kotip, membuat roboh dua pembunuh yang berusaha mencapai posisi sang pangeran di bawah mulut Gua Kakung. Rupanya tekanan Basah Kotip pada pelatuk untuk ketiga kalinya tertahan oleh si penyerang yang berusaha melepaskan diri dari kunciannya. Basah Kotip mulai kewalahan karena lelaki itu balas mencekikkan lengan ke lehernya. Dia agak panik
karena sepertinya banyak yang belum bisa menjangkau Pangeran Diponegoro untuk melindunginya dari serangan seorang lagi yang juga berpakaian santri. Sementara Nun di bawah masih banyak laskar yang kebingungan di tengah petang atau belum bisa lepas dari urusan masing-masing. Kelebat dua bayangan bergerak cepat di temaram senja. Yang satu langsung mengayunkan pedang ke arah santri palsu yang mendekati sang pangeran, hingga penjahat berpakaian putih itu rubuh dengan pekik kesakitan. Satu lagi mendekati Basah Kotip dan musuhnya yang masih saling mengunci, dan masing-masing merasakan napasnya tinggal sepotong-sepotong. Keringat dingin mengucur dan bercampur. Basah Kotip tak begitu memahami apa yang terjadi, kecuali bahwa tekanan lengan musuh di lehernya terasa kian mengendur. Dimas Basah Kotip tidak apa-apa. Sosok jangkung itu menarik lengannya, menghilanya untuk bangkit dari tindihan sang pembunuh yang segera dia dorong ke samping dengan bergidik. Tubuh itu berguling dan Basah Kotip bisa melihat ujung belati yang ditikamkan dari belakang menembus jantung dan muncul seukuran kuku jari di dada kiri sang pembunuh. Alhamdulillah, terima kasih Raden Basah Gondokusumo. Kanjeng Pangeran Diponegoro tidak terluka bukan? Tanya Basah Kotip. Alhamdulillah, aku tidak apa-apa Adinda Basah Kotip. Ali Basah Abdul Kamil sangat sigap mencegah si pembunuh mendekatiku. Kurasa yang itu masih hidup untuk kita selidiki siapa sebenarnya dalang penyerangan ini. Kalau yang terkena pistol Basah Kotip dan belati Gondokusumo tentu tidak akan selamat. Beribu ampun Kanjeng Pangeran. Hampir bersamaan Basah Kotip dan Gondokusumo merafak sembah. Tidak mengapa, perintahkan bagian pengobatan untuk merawat luka-lukanya dengan baik. Alhamdulillah ala kulihal, dan tentu semua ini karena kejelian Adinda Basah Kotip mengenali tipu muslihat mereka. Pangeran Diponegoro menganggukkan kepala kepada Basah Kotip yang menunduk hormat. Ali Basah Abdul Kamil pun berkata, menilik cara licik mereka mendekati Kanjeng Pangeran dengan menyamar dan bersandiwara. Belanda dan antek-anteknya jelas punya mata-mata di antara kita dan tahu betul kerapuhan penjagaan kita di sini, ujar Ali Basah Abdul Kamil. Saya kira perlu dilakukan penataan ulang menyeluruh dan pengetatan pemeriksaan terhadap sedulur-sedulur santri maupun kawula yang bergabung sebagai prajurit kita. Benar sekali nak Mas Abdul Kamil, sahut Pangeran Mangkubumi yang baru saja ikut terhimpun. Terus terang, saya sangat mengkhawatirkan keselamatan nak Mas Diponegoro dengan kejadian hari ini. Beribu ampun Kanjeng Pangeran Diponegoro, Kanjeng Pangeran Mangkubumi, kata Basah Nurkandam yang datang tergopoh-gopoh langsung mengulurkan sembah
kepada kedua pangeran. Seharusnya saya dan anak buah saya yang bertugas melindungi Kanjeng Pangeran. Tapi saya bersama Ali Basah Muhammad Usman sedang memberi pengarahan pada pasukan Bulkiyo di bawah. Kami tidak menyangka akan ada serangan mendadak semacam ini, kata Nur Kandang. Basah Kotip pun menyahut, dan sangat berbahaya Dinda. Untunglah berhasil kita atasi. Matuk, tapi jangan lengah. Mereka akan mencoba dan mencoba lagi. Kanda Basah Kotip tidak terluka bukan? tanya Nur Kandang. Alhamdulillah, aku jadi berhutang nyawa pada Raden Basah Gondokusumo. Gondokusumo pun menyahut, mana ada nyawa bisa diutang Dimas, sahut Gondokusumo sambil merangkul Basah Kotip dan Basah Nur Kandang. Kita hanya saling dipergilirkan oleh Gusti Allah untuk menolong atau ditolong. Segala pepesten sudah ginaris di sisi zat ingkang murbeng jagat. Maghrib pun tiba dengan syahdu diiring suara azan Kiai Ghazali yang begitu merdu. Gelap memekat, angin menyusup pelan di antara ranting-ranting pepohonan. Rumpun bambu yang tersapu sang bayu berkertak-kertek. Suara burung malam meningkahi bunyi gemericik di curug sebelah barat goa. Petang itu di Selarong, semua sadar bahwa hari-hari yang akan mereka hadapi serba tidak pasti. Berapa lama markas ini akan bertahan? Kemana mereka akan pergi jika gua-gua terkepung bukit ini tidak lagi bisa melindungi? Dan yang lebih membuat hati setiap orang jeri, bagaimana jadinya perjuangan tanpa adanya sang pangeran lagi. Percobaan pembunuhan di hari perang yang begitu dini telah membuat semua orang dihantui. Hal ini dalam kadar yang berbeda-beda bagi tiap pribadi, kecuali sang pangeran sendiri barangkali. Sebab maghrib itu dia bersandar ke batang pohon kemuning yang tumbuh di tepi curug. Tasbih di tangannya terus berputar, tapi pandangannya menerawang. Mungkin dia memikirkan hari-hari kelabu keraton Yogyakarta yang kian gelap. Dan tiba-tiba terbetik dalam hati Gondokusumo dan Basah Nur Kandang yang duduk di atas batu sungai di bawah cahaya obor untuk menjaga dan mengawasi sang pangeran. Siapa kiranya yang sanggup menahan pedihnya lara dihinakan seperti Diponegoro di bulan-bulan belakangan ini? Di atas cakrawala bulan memerah, mendung-mendung di sekelilingnya bagai percikan darah.